Selamat malam, Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program My Way. Renungan singkat malam hari akan mengantar tidur saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, besok adalah tanggal 17 Agustus. Dan di mana tanggal 17 Agustus setiap tahun kita sebagai bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan daripada bangsa kita. Ya, setelah dijajah 350 tahun, kemudian kita merdeka. Ada banyak yang dilakukan oleh pejuang-pejuang bangsa kita pada waktu itu untuk memerdekakan negara ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini sebelum kita beristirahat. Ya, apa itu kemerdekaan dalam Kristus? Saudara dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Tadinya kita adalah hamba-hamba daripada dosa, hamba-hamba daripada iblis karena dosa-dosa yang begitu mencekam, yang itu begitu menekan kehidupan kita. Tapi pada waktu saudara dan saya, kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi manusia yang merdeka. 2 Senin yang lalu, kita sudah berbicara pada banyak tentang kemerdekaan itu. Ya, dan hari ini kita akan mengingat kembali, ya, saudara dan saya, kita sudah mendapatkan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, kalau kita berada di dalam kemerdekaan oleh Yesus Kristus, kita merdeka dari hukuman. Ya, Roma 8 ayat 1 dan seterusnya. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Ya, sudah tidak ada lagi hukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, luar biasa. Ya, kita mendapatkan kemerdekaan itu di dalam Kristus. Yang pertama, kita merdeka daripada hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi hukuman yang dapat membuat kita, ya, dituduh oleh si iblis. Kenapa? Karena saudara-saudara saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang, ya, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Di dalam yang kedua, merdeka dari hidup berdosa. Yang pertama, hidup bebas, ya, kita merdeka dari hukuman. Yang kedua, kita merdeka dari hidup berdosa. Ayatnya yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita hidup tidak berdosa lagi. Artinya kita hidup tidak dengan daging kita ini lagi. Kita tidak boleh hidup sebagaimana kehidupan kita dulu. Ya. Ada orang yang beberapa kali saya peringatkan, tinggalkan kehidupanmu yang lama. Tapi dia masih tetap hidup sampai saat ini, saudara. Dia katakan dia adalah milik Kristus, tapi dia ternyata masih tidak merdeka di dalam Kristus. Dia masih menjadi hamba dosa, masih hidup di dalam dosa. Dia tidak merdeka dari hidup berdosa. Dia masih suka selingkuh, saudara. Ya, itu salah satu dosa. Ya, dia tetap berzina, dan itu tidak menjadi perkenanan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus, kita harus betul-betul merdeka dari dosa. Ya. Yang berikutnya, ayat yang ke-18, ya, yaitu kita merdeka dari kelemahan hidup kita ini. Saudara, kita menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan, bahkan kelemahan dalam kehidupan kita itu. Ya, kita tahu kita menghadapi hidup ini, apalagi saat ini, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, rasanya kita tidak mampu lagi untuk hidup dengan hidup yang benar, gitu, sudah penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu, ya, kita manusia ini penuh dengan kelemahan. Ya,
Di sini dikatakan ayat ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat penderitaan yang kita harus alami saat ini, baik itu penderitaan secara ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, itu adalah penderitaan zaman sekarang yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan itu apa? Yaitu hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Kita hanya hidup sementara di dunia ini, saudara. Sebentar kita ada, sebentar kita tidak ada. Ya, beberapa hari yang lalu, pagi-pagi saya ditelepon oleh seorang teman, lalu dia katakan ada berita duka. Ya, berita duka. Saya sudah lama tidak ada hubungan lagi dengan istri dari teman saya. Teman saya sudah almarhum suaminya. Teman baik saya pada waktu kami muda dulu. Dan dia setelah suaminya meninggal, lalu dia pulang ke kampung. Di Flores sana, saudara. Kami putus hubungan. Tapi ada teman satu ini, saudara, yang dia kabarkan. Ada berita duka. Kaget saya. Siapa? Ada apa? Siapa? Dia bilang si ini. Tadi pagi jam 4 pagi meninggal dunia karena COVID. Saudara, kita manusia penuh dengan kelemahan di dalam kehidupan ini. Ya, kita harus menderita saat ini. Ada banyak penderitaan. Ya, istri dari teman saya itu, karena sudah tidak sanggup lagi hidup di Surabaya, dia pulang ke kampungnya, saudara. Jauh di sana. Dia tidak dapat menghadapi kelemahan hidup ini. Lalu apa di sana terus bebas dari kelemahan ini? Tidak, saudara. Ya. Satu-satunya kita bisa merdeka dari kelemahan ini adalah kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Sebagaimana Raja Daud katakan, Allah adalah kota bentengku, gunung batuku. Di situ kita melihat sumber kekuatan kita dan adalah Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu kita menghadapi kelemahan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, datang hanya kepada Yesus. Yesus katakan, datanglah, hai kamu yang berlelah dan letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, itu adalah jaminan daripada Tuhan Yesus. Dia aja sudah mati bagi kita, ganti kita sudah di atas kayu salib. Segala persoalan kita dalam hidupan ini, kita datang kepada Dia. Tuhan, hanya Engkau saja satu-satunya tempat aku mencurahkan isi hatiku. Kenapa? Aku tahu kelemahanku ini. Aku tidak sanggup menghadapi. Tapi Tuhan katakan, Dia akan membawa setiap orang yang datang kepadanya terbang tinggi bagaikan Raja Wali di atas segala masalah-masalah kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang berikut yang terakhir. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah merdeka dari ketakutan hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 31 dikatakan, Roma 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, kita tidak perlu takut. Ini adalah rangkaian daripada merdeka dari kelemahan hidup. Kita tidak perlu takut. Kita merdeka dari ketakutan hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berada di pihak kita. Ya. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, otomatis Allah akan membela saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dia yang rela memberikan anaknya untuk mati ganti saudara dan saya. Bagaimana Dia tidak mau membela saudara dan saya? Ya, kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Kita datang kepada Tuhan. Ketakutan boleh menghantui setiap kita, apalagi dalam pandemi ini. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah, saya katakan tadi, kota benteng perlindungan kita. Gunung batu, perlindungan. Luar biasa. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita akan dikuatkan. Karena kita sebagai anak-anak Allah, kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. Yaitu apa? Yang pertama, merdeka dari hukuman. Yang kedua, merdeka dari hidup berdosa.
kemudian kita merdeka dari kelemahan hidup kita, dan yang keempat, kita merdeka dari ketakutan hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya lebih dari segalanya buat kita. Oleh karena itu, mari kita semakin dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, hidup sebagaimana Tuhan keinginkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hidup melekat di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Amin.